Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, akan ada. Maka Hudzaifah balik tanya lagi, "Wa hal ba'da dzalika syarr min khair?" Setelah kejelekan itu ya Rasulullah, apakah ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah, "Na'am, wa fihi dakhan." Iya, ada kebaikan lagi, tapi sudah ada asapnya. Qultu wa ma dakhanuh? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa asapnya itu? Kata beliau, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir." Kata beliau, mereka itu adalah suatu kaum yang mengambil petunjuk selain dari sunnah dan mengambil jalan selain dari jalan. Engkau mengenal mereka dan kamu mengingkari mereka. Lihat. Jadi kebaikan yang pertama murni di zaman Rasulullah. Setelah itu muncul kejelekan, muncul fitnah. Setelah fitnah ini kembali lagi kebaikan. Kembali lagi kebaikan, tapi sudah ada dakhan, sudah ada asap. Kemudian Hudzaifah tanya lagi, "Hal ba'da dzalikal khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Kata beliau, "Na'am." Iya. "Du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Yaitu para dai di atas pintu-pintu neraka. Lihat ya, karakteristiknya para dai. Cirinya dai dia. Menyeru, berbicara. Ya. Siapa? Tapi dia ini dai di atas pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menjawab panggilan mereka? Maka mereka, orang yang menjawab ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Qultu ya Rasulullah, Hudzaifah ketika mendengar ini, beliau ingin tahu siapa orangnya, bagaimana ciri-cirinya, dai-dai ini. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana. Sifatkan kepada kami bagaimana sifatnya mereka ini, ciri-cirinya dai ini. Kata beliau, "Na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka adalah manusia dari kulit kita, satu kulit dengan kita, dan berbicara dengan lisan kita. Kalau begitu dia berbicara dengan bahasa Arab. Ya, menampakkan cirinya muslim, ya, membawakan agama Islam, syiar Islam, tapi dia adalah dai melemparkan ke dalam pintu neraka waliyadzubillah. Ini karena penyimpangan dan kesesatan yang dia bawa, dan dia atas namakan Islam. Maka qultu ya Rasulullah, Hudzaifah kembali bertanya, "Ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik?" Apa yang kamu lihat kalau saya mendapatkan fitnah ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu harus komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lihat wasiat Nabi. Bukan disuruh pergi berlepas diri dari pimpinan kaum muslimin, mengadakan kerusakan-kerusakan dan hal-hal yang membuat mereka kacau, tapi disuruh komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, fa in lam takun lahu jamaah wala imam. Maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak ada imamnya?" Ini Hudzaifah tanyanya detail. Sehingga jangan sampai datang suatu saat keadaan seperti itu, dia akan kena. Kata beliau, "Fa'tazil tilkal firaq kullah." Hendaknya kalian tinggalkan semua firqah itu, tinggalkan semua kelompok itu. Kalau tidak ada lagi jamaah, tinggalkan semua kelompok. Bayangkan, bukan disuruh berpartai, bukan disuruh bergolongan, tapi suruh tinggalkan semua kelompok tersebut. Walau anta udda ala asli syajarah, walaupun kamu hanya sekedar menggigit batang pohon, akar pohon, hatta yudrikikal maut, sampai kamu disusul, dijemput oleh kematian, wa anta ala dalik, dan kamu di atas kebaikan. Demikian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah, bersatu di atas jamaah kaum muslimin dan komitmen dengan imam kaum muslimin, ini adalah sebab datangnya rahmat. Dan berpisah dari mereka adalah sebab turunnya azab dan malapetaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, "Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab." Jamaah itu, berjamaah itu adalah rahmat, dan berfurqah, bercerai-berai itu adalah adab, adalah siksaan. Maka al-furqah, bercerai-berai, berpecah. Apakah berpecah dengan dia berkelompok-kelompok, berpartai-partai, bermacam-macam pemikiran dan pemahamannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, semuanya ini adalah adab. Ya Allah mengadab mereka orang-orang yang menyelisih dan mengikuti selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidah yang ketiga. Hendaknya seorang pada saat terjadi fitnah komitmen dengan jamaah kaum muslimin.
Dan ini yang dipahami oleh ahli sunnah. Dan kaidah-kaidah mereka tidak keluar dari sini. Bodit mereka tidak keluar dari sini. Setiap kali memberikan jawaban, pasti ukurannya lihat apakah tetap di atas komitmen, di atas jamaah dan mulazamah dengan imam kaum muslimin atau tidak. Ya, bayangkan. Sampai-sampai pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika di Mina, Utsman bin Affan ketika di Mina beliau salat 4 rakaat. Padahal sunnahnya itu berapa? 2 rakaat ketika di Mina. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat 4 rakaat. Karena suatu ijtihad beliau yang beliau lihat itu boleh. Ya. Dan beliau punya ijtihad sisi syar'i kenapa Utsman bin Affan membolehkan. Ibnu Mas'ud ketika melihat hal tersebut beliau mengingkari. Ya. Dan beliau berkata sunnah Rasulullah salat 2 rakaat. Tapi begitu Utsman bin Affan salat, dia juga ikut salat 4 rakaat. Ibnu Mas'ud. Maka orang-orang tanya pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Katanya, kamu tadi mengingkari Utsman bin Affan salat 4 rakaat. Sekarang Utsman salat 4 rakaat dan engkau ikut salat bersama. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya hada, wahai kamu, al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah jelek. Perselisihan itu adalah perkara yang tercela. Lagi-lagi karena beliau ingin komitmen di atas al-jamaah. Yang merupakan pimpinan kaum muslimin waktu itu adalah Utsman bin Affan. Sepanjang perselisihannya bukan dalam masalah pokok dan ada ijtihad di situ, beliau tidak keluar dari kaidah-kaidah syariah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memahami kaidah ini dengan pemahaman yang sangat benar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan yang ketiga atau pokok yang ketiga, kaidah yang ketiga yang harus dipijak oleh seorang muslim tatkala terjadi fitnah. Kemudian yang keempat, pada saat terjadi fitnah, hendaknya seorang muslim berhias dengan kesabaran dan mewarnai gerak-geriknya dengan kesabaran. Dan sabar itu adalah suatu sifat yang sangat terpuji dan akan menjaga seseorang jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak akan terpuji nanti di belakangnya. Sungguhnya kesabaran adalah perkara yang luar biasa apabila terjadi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk beristi'anah, mengambil pertolongan dengan kesabaran tatkala terjadi fitnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la taqa' fitnatun illa min tarki ma amara Allah, fa innahu subhanahu amara bil haqq wa amara bis sabr, fal fitnatu imma min tarki al haqq atau min tarki as sabr. Allah Akbar. Luar biasa perkataan beliau. Yang menunjukkan beliau sangat paham nas-nas syariat. Kata beliau, tidak satu fitnah pun yang terjadi kecuali sebabnya itu karena meninggalkan perintah Allah. Tidak satu fitnah pun terjadi kecuali sebabnya karena meninggalkan perintah Allah. Kemudian kata beliau, dan perintah Allah itu ada 2 macam. Allah memerintah dengan kebenaran. Amara bil haqq, yang pertama, memerintah untuk mengikuti kebenaran. Kemudian perintah yang kedua, wa amara bis sabr, dan Allah memerintahkan untuk bersabar. Fal fitnatu, maka fitnah itu terjadi imma min tarkil haqq, kadang karena meninggalkan al-haq, wa imma min tarkis sabr, dan kadang karena meninggalkan kesabaran. Maka butuh bersabar tatkala terjadi fitnah. Kisah dalam sejarah luar biasa. Bagaimana kisah para ulama salaf? Contoh yang paling dekat dari zaman Nabi, di zaman Hajjaj ibn Yusuf, yang sangat terkenal dengan kebengisannya, kekejamannya, dan membunuh ratusan bahkan ribuan para ulama. Bayangkan, Hajjaj bin Yusuf ini penguasa di zaman ini. Mungkin sejelek-jelek penguasa di zaman ini tidak ada yang sekejam Hajjaj bin Yusuf. Sampai membunuh alimnya luar biasa seperti itu banyaknya. Sampai di kalangan para ulama di zaman itu ada yang lari bersembunyi karena takut dari kejaran Hajjaj bin Yusuf. Sampai seorang alim, Abu Nu'aim al-Asbahani, mengarang satu kitab khusus, judulnya Kitabul Mutawari, kitab ulama yang bersembunyi judulnya. Dia tulis nama-nama ulama yang bersembunyi, saking banyaknya ulama yang bersembunyi di zaman itu. Karena memang targetnya dia mencari alim ulama.
Kemudian ia membunuhnya. Tapi lihat Hajjaj bin Yusuf ini. Dikisahkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Az-Zubair bin Adi. Beliau berkata, "Ataina Anas bin Malik." Kami datang kepada Anas bin Malik. Fasyakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Maka kami mengadukan kepada Anas apa yang kami derita, apa yang kami alami dari siksaan Al-Hajjaj ini. Faqala isbiru. Apa nasihatnya Anas? Isbiru, sabarlah kalian. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. Sami'tuhu min nabiy. Kata beliau, sungguhnya tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman itu sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Lihat nasihat Anas bin Malik untuk bersabar. Dan sungguh kesabaran sebentar ya ikhwan. Seseorang itu bersabar sebentar saja dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Ketika dan Hajjaj bin Yusuf ini gubernur dari Abdul Malik bin Marwan. Dan ketika Abdul Malik bin Marwan, setelah Abdul Malik bin Marwan yang menjadi penguasa adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullahu taala, al-Khalifah as-Salih, yang merupakan penguasa yang sangat baik setelah 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana penguasa sebelumnya karena kesabaran mereka terhadap kekejian penguasa, kejelekan penguasa, setelah itu diganti oleh Allah yang lebih baik. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Karena itulah butuh kesabaran. Dari Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau berdebat tentang fitnah Al-Quran itu makhluk, dan seluruh hadirin tahu bagaimana Imam Ahmad disiksa karena mempertahankan prinsipnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, membantah orang-orang yang sesat, orang-orang Jahmiyah, dan beliau disiksa. Padahal Imam Ahmad kalau ingin menggerakkan massa, mampu beliau. Bayangkan mampu. Beliau waktu meninggal, seluruh orang yang hadir di kota Baghdad waktu itu semuanya keluar untuk mengantarkan jenazah beliau. Dan beliau lebih didengar oleh rakyat daripada penguasa. Tapi apa pesan beliau? Mungkin kalau ada orang yang didengar perkataannya di zaman ini belum ada yang mencapai kedudukan Imam Ahmad rahimahullah. Tapi apa nasihat beliau dalam keadaan beliau dipenjara, disiksa oleh penguasa, menahan derita karena memperjuangkan al-haq? Beliau berkata apa? Berwasiat kepada orang-orang di zaman itu. Kata beliau, "Alaikum bil inkari bi qulubikum." Hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala taqla'u yadan min ta'ah. Dan jangan kalian melepaskan tangan ketaatan. Tetap kalian taat. Wala tashukku asab ta'ah asal muslimin. Dan jangan kalian patahkan tongkat kaum muslimin. Maksudnya kaum muslimin sekarang satu tongkat, kuat. Jangan kalian patahkan. Wala tasfiku dima'akum. Dan jangan kalian tumpahkan darah kalian. Wa dima'al muslimina ma'akum. Dan darah kaum muslimin bersama kalian. Unduru akibat amrikum. Lihatlah akibat perkara kalian nanti. Wasbiru, bersabarlah kalian, kata Imam Ahmad. Hatta yastariha barrun wa yastarahu min fajir. Sampai akan datang nanti suatu saat orang yang baik beristirahat dan orang yang jelek, orang yang jelek semua orang beristirahat dari. Ini apabila seorang komitmen dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan perkara itu sangat indah dan sangat baik. Wasabru jamil, dan kesabaran itu indah. Dan Nabi SAW bersabda, wasabru dia, dan kesabaran itu adalah cahaya yang sangat menerangi. Maka ini kaidah yang keempat. Apabila terjadi fitnah, seorang muslim hendaknya berhias dengan kesabaran. Dan di atas kesabaran, kemudian kaidah yang kelima. Kelima, dari kaidah-kaidah pijakan seorang muslim tatkala menghadapi fitnah. Apabila terjadi fitnah atau terjadi perubahan keadaan, maka hendaknya seorang muslim mengambil 3 perkara. Yang pertama adalah ar-rifq, berlemah lembut. Yang kedua wat-ta'anni, at-ta'anni tidak tergesa-gesa. Yang ketiga al-hilm. Al-hilm ini punya hikmah dalam segala sesuatu. Itu al-hilm. Tenang, punya hikmah di dalam menyelesaikan perkara. Ini 3 perkara yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah. Dan jangan tergesa-gesa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, maka engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar ya Muhammad dan keras hati, sungguh mereka akan lari dari kamu. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadits Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunzau an syai'in illa syan." Sungguhnya lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat jelek sesuatu itu. Dan di dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahramur rifq yahramul khair." Siapa yang diharamkan darinya sifat lemah lembut, maka dia akan diharamkan darinya kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berlemah lembut pada segala perkara. Dalam hadis Aisyah, "Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai lemah lembut pada segala sesuatu. Karena itulah setiap kali terjadi perkara, ya, pada setiap masalah, ya, khususnya dalam fitnah, maka hendaknya berhati-hati, lemah lembut. Ya. Jangan terlalu cepat marah, jangan terlalu cepat emosi. Sebab kalau lemah lembut itu ada pada sesuatu, orang itu tidak pernah menyesal. Ya. Dia akan melihat dengan lemah lembutnya, bisa dia lihat, dia ukur masalah ini sehingga dia teliti dengan baik, nanti dia tentukan masalahnya, dia tentukan perkara yang paling baik. Ya. Demikian pula dalam al-mawaqif, ya, perkara-perkara yang baru terjadi ketika terjadi masalah-masalah kontemporer, ya, terjadi penyerangan terhadap Irak misalnya, atau sebelumnya, ya, Afghanistan diserang, ya, dan sebelum lagi kejadian, ya, butuh berlemah lembut, ya, dan jangan tergesa-gesa dalam memberikan hukum, ya, sebab ucapan seseorang pada saat fitnah itu luar biasa. Kadang dia inginkan sesuatu tapi dipahami oleh orang lain dari apa yang dia maksudkan. Karena itu dibutuhkan untuk berlemah lembut, ya, dan demikian pula harus ta'anni, jangan tergesa-gesa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Ashad Abdul Qais, ya, karena dua sifat beliau yang terpuji. Kata Nabi, "Inna fika la khaslatayn yuhibbukum Allah, al-hilm wal anah." Sungguhnya pada kamu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan al-anah, dan tidak tergesa-gesa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni min Allah wal 'ujla min asy-syaitan." Sungguhnya ta'anni itu dari Allah, wal 'ajala, dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Karena tergesa-gesa dari syaitan, kalau perkara tersebut dibangun di atas ketergesa-gesaan, maka akibatnya tidak baik. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair, wa kana al-insanu ajula." Dan manusia meninggalkan berdoa dengan kebaikan, dan sesungguhnya manusia itu, ya, sangat tergesa-gesa. Para ulama mengatakan, di sini dikatakan manusia sangat tergesa-gesa. Ini cercaan pada manusia. Ini menunjukkan bahwa sifat tidak tergesa-gesa itu adalah sifat kebaikan. Ya. Ini dalam konteks ayat ini. Dan al-hilm, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah perkara yang sangat terpuji. Ya. Tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu. Dia lihat dulu segala perkara. Ya. Kemudian setelah mendapatkan hakikatnya, baru dia berbicara, ya, dan seterusnya. Dan ini nampak sekali. Ya, sehingga Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis dari Al-Mustawrad bin Shaddad, Nabi bersabda, sungguhnya, ya, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali Rum itu adalah manusia yang paling banyak. Rum, orang-orang Nasara. Ya, ketika mendengar hadis ini, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali orang Rum yang paling banyak, orang Nasara yang paling banyak. Maka Amr bin As langsung tanya, "Apakah kamu benar dengar ini hadis dari Nabi?" Dia tanya kepada Mustawrid. Kata Mustawrid, "Iya, saya tidak mengucapkan sesuatu dari beliau kecuali saya dengar dari." Maka kata Amr bin As, "Kalau begitu, ini semua karena 4 perkara. Mereka bisa menjadi manusia yang paling banyak karena 4 perkara. Dan ini bukan menunjukkan mereka punya kebaikan, sebab kebaikan yang akan disebutkan ini semuanya dimiliki oleh kaum muslimin dan lebih. Cuma mereka punya ini dan bisa agak baik seperti itu karena memiliki ini yang dimiliki oleh kaum muslimin juga. Apa itu 4 perkara ya? Disebutkan beberapa perkara, dan diantaranya
mereka itu adalah orang yang paling lembut ketika terjadi fitnah. Ya. Dan orang yang paling cepat bangkit ketika kena musibah. Ini menyebabkan mereka tahan. Dan kaum muslim memiliki sifat yang seperti ini. Ya. Dan di dalam agama mereka ada yang seperti ini. Dan banyaknya nanti orang-orang kafir di akhir zaman ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sebab dikatakan la taqumus saah, tidak akan bangkit hari kiamat kecuali mereka adalah manusia yang paling baik. Ya. Ini 5 pokok. Nah, kemudian kaidah yang ke-6 yang harus dipegang oleh setiap muslim ketika terjadi fitnah, yaitu dia bersandar dengan suatu kaidah yang disebut oleh para ulama, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum akan sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Bagaimana itu? Maksudnya sesuatu kita hukumi, hukum ini bisa keluar kalau penggambarannya benar. Kalau penggambarannya benar. Ya. Misalnya ada orang yang bertanya kepada saya, atau ada orang yang bertanya, apa kedudukan jamaah Al-Ahmadiyah di sana? Yang mengaku mereka punya Nabi Ahmad. Ya, di sana. Kalau dia hanya sebut jamaah Ahmadiyah, kemudian dia tahu apa isi jamaahnya di dalam, bagaimana bentuk-bentuknya, ya. Kita tidak tahu gambaran jamaahnya bagaimana, maka tidak bisa dia memberi hukum, kan begitu? Ya. Karena itulah hukum atas sesuatu itu cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya benar, maka hukumnya juga menjadi benar. Karena itulah seseorang tatkala terjadi fitnah, maka yang paling pertama dia harus mengetahui setiap perkara itu pada setiap sisi. Ya. Dan setelah itu baru boleh dia memberikan kesimpulan. Ya, boleh dia memberikan kesimpulan. Ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Karena itulah, sebagaimana kita akan terangkan dalam kaidah-kaidah akan datang, tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad dalam masalah itu. Ya, dan asal kaidah ini bahwa seorang harus berbicara di atas ilmu, di atas sesuatu penggambaran yang benar, ya, bukan dari kabar yang dusta, bukan dari kabar yang salah atau kabar yang tidak jelas. Ya, seperti banyak yang terjadi sekarang di koran-koran mass media. Asalnya kila waqal. Ya, dikatakan begini dan begini, nukilin dari ini. Kita tak tahu apakah benar atau tidak. Ya, maka harus betul-betul ya, melihat kabar itu dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak mempunyai ilmu dengannya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, maka mintalah kejelasan. Disuruh Takabbut, minta kejelasan. Ya. Kalau ada kabar dari orang-orang yang fasik, jangan langsung memberi hukum, ya, memberikan tindakan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallama bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat. Kalimat ini dia tidak perjelas dari mana dia dapat. Maka kalimat ini akan menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya antara timur dan barat, waliyadzubillah. Karena itu butuh berhati-hati dalam pada saat terjadi fitnah. Dan fitnah, sekali lagi fitnah yang kita inginkan dari seluruh kaidah-kaidah ini, fitnah apa saja yang terjadi. Apakah fitnah dalam masalah dunia, dalam masalah agama, dalam masalah kemasyarakatan atau individu, semuanya ini berlaku. Kaidah umum yang bisa dipakai oleh setiap muslim setiap kali terjadi fitnah. Ini 6 kaidah, dan 6 kaidah berikutnya kita terangkan setelah dia berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pijakan yang ke-7, pada saat terjadi fitnah secara khusus, dan pijakan yang ke-7 ini sebenarnya berlaku di setiap keadaan,
yaitu merujuk kepada para ulama. Kewajiban atas seluruh kaum muslimin secara umum adalah menjaga hak para ulama dan mengetahui kedudukan mereka, dan bertanya kepada para ulama ketika terjadi al-hawadith, perkara-perkara baru yang menimpa kaum muslimin atau masalah-masalah kontemporer, dan menanyakan hal tersebut kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikr apabila kalian tidak mengetahui. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang kisah Qarun yang menjadi fitnah bagi Bani Israel dengan harta kekayaannya, disebutkan dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya, maka berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, wahai andai kata kami memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladu haddin azim, sungguhnya ia memiliki sesuatu yang sangat banyak. Keluar Qarun dengan fitnahnya. Maka sebagian orang terfitnah, ingin seperti Qarun. Tapi lihat siapa yang sabit, yang qatah pada saat terjadi fitnah ini. Qala alladhina utul ilm, berkata orang-orang yang berilmu, waihakum, betapa celakanya kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah, wa la yulaqaha illa as-sabirun. Sungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan sungguhnya tidak ada yang bisa menyandang ini kecuali orang-orang yang bersabar. Faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kemudian setelah itu kami pun menenggelamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, dan tidaklah ia memiliki satu kelompok pun yang menolongnya min dunillah, selain dari Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak pula bisa menolong dirinya. Lihat di sini bagaimana para ulama pada saat terjadi fitnah, mereka yang qatah dan mengetahui bagaimana yang hak dan bagaimana bersikap ketika menghadapi fitnah tersebut. Orang-orang ini ketika terjadi awal kali Qarun keluar dengan fitnahnya, mereka terfitnah. Begitu Qarun ditenggelamkan, mereka baru tahu bahwa rupanya itu adalah fitnah. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini kalau datang akan diketahui oleh setiap orang yang alim, dan apabila fitnah itu telah pergi akan diketahui oleh setiap orang yang jahil. Ini perbedaan antara ulama dan orang yang jahil. Kalau akan terjadi fitnah, terjadi suatu perkara, seorang alim ulama ketika melihat, ya, dari ciri-cirinya sudah mengetahui ini akan terjadi fitnah apabila ini berlangsung atau terjadi. Kalau orang jahil nanti setelah berjalan, setelah mereka tertimpa malapetaka sana sini dan melihat kenyataan, baru mereka tahu, oh rupanya kita kena fitnah. Nah, di sini pentingnya merujuk kepada para ulama pada setiap permasalahan. Ya. Apalagi di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah dan lain-lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukaddabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa ma ar-ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'ammah. Kata beliau, akan datang nanti tahun-tahun penuh dengan tipuan. Pada tahun itu
yusaddaqu fihi al-kadhib. Orang yang dusta akan dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang berkhianat diberi kepercayaan. Dan orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Dan Ar-Ruwaibidah berbicara pada saat itu. Ada yang tanya, ya Rasulullah, apa Ar-Ruwaibidah itu? Siapa Ar-Ruwaibidah? Qala, maka Nabi bertanya, Ar-Rajul Tafi, orang yang bodoh, yatakallamu fi amril amma, berbicara pada perkara umum. Dan ini sangat banyak sekali terjadi di zaman ini. Dan kita melihat orang-orang yang harusnya berbicara seputar pupuk pertanian dan harusnya berbicara seputar mesin, berbicara dalam masalah agama, dalam masalah-masalah umum. Maka bagaimana bisa perkara tersebut menjadi baik? Apalagi kalau masalah tersebut adalah nawazil, nazilah, suatu kejadian yang baru menimpa kaum muslimin, sebelumnya belum pernah terjadi. Masalah seperti ini yang memberikan hukum, menilai, itu adalah para ulama, ahli ijtihad. Karena itu butuh mengembalikan perkara kepada mereka. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'akum amrun min al-amn aw al-khawf ada'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa keamanan ataupun ketakutan, ini sifat-sifatnya masalah politik seperti ini, masalah-masalah menyangkut masalah umum. Ada keamanan bagi orang atau ada ketakutan. Datang perkara yang seperti ini, apa yang mereka lakukan? Ada ubik, maka mereka menyebarkannya. Ini ayat turun teguran kepada para sahabat ketika kejadian tersebar isu bahwa Nabi SAW mentalak para istrinya. Lihat ya kejadiannya, Nabi mentalak para istrinya. Belum pernah yang terjadi sebelumnya. Ya. Turun ayat ini menegur. Ya. Begitu terjadi ada ubik, langsung mereka sebarkan. Maka ditegur dalam ayat walau rudduhu, andai kata mereka mengembalikan perkara itu ila rasul, kepada ar-rasul, wa ulil amr, dan kepada ulil amr. Semua ulil amr pemerintah dan penguasa semuanya? Tidak, minhum, di antara mereka. Bukan semuanya juga, tapi di antara mereka. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka ini akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istinbat di antara mereka. Sebab masalah nawazil, masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini butuh orang yang mapan ilmunya berbicara dalam hal tersebut. Dan Ibnu Qayyim memberikan ukuran ulama ahli ijtihad. Kata beliau adalah orang yang alim dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan menguasai aqwal para sahabat. Itu yang ijtihad dalam masalah nawazil. Dia itu yang berijtihad, tidak semua orang. Kalau Ibnu Rajab memberi contoh dengan Imam Ahmad Al-Hambali. Bagaimana Imam Ahmad? Ribuan hadits yang beliau hafal. Kemudian bagaimana beliau mengetahui an-nasikh wal mansukh, yang mengetahui yang sahih dan dhaifnya hadits tersebut, yang mengetahui yang mujmal dan al-muqayyad, ya, atau al-mujmal wal mufassal, dan diketahui yang mutlak dan muqayyad, ya, dari nusus syariah. Ini yang bisa berijtihad. Ukuran yang seperti ini, bukan orang-orang yang disebutkan itu tadi. Kadang bukan fatnya sama sekali, ya. Dan kadang ada orang baru mempelajari satu bagian dari agama dan sudah pandai memberikan hukum setinggi langit, ya. Bukan orang-orang yang seperti itu. Imam Ahmad sendiri melarang murid-muridnya, ya, teman-temannya untuk berbicara dalam masalah itu. Dan beliau mengingatkan, iyyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam masalah dan kamu tidak ada imam yang mendahului kamu. Tapi beliau sendiri memberikan hukum, ya, dalam masalah-masalah nawazil, ya. Karena memang rujukan pada hal ini kepada para ulama besar. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, di dalam Minhajus Sunnah ketika menyebutkan tentang masalah jihad, kemudian beliau simpulkan, ya, kata beliau al-khulafah fal-bah misal hadhihi ad-daqa'iq, pembahasan seputar kedetailan seperti ini, itu min wadhifati khawas ahli al-ilm, dari tugasnya orang khususnya para ulama. Orang khususnya para ulama. Karena itu seluruh umat Islam harus tahu bahwa tidak setiap masalah yang terjadi semua orang pantas untuk berbicara, ya. Dan sudah saatnya kita sadar
Jangan kita dirugikan dengan omongan-omongan, statement-statement orang-orang yang tidak dipercaya dengan perkataannya, yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita yang baik dan yang buruk, dan tidak mengetahui perkara agama kita. Hendaknya kita kembalikan kepada para ulama, ya, kepada orang-orang yang besar, ya, kepada orang-orang yang rasih dalam ilmu, mereka yang melihat masalah tersebut, mendudukkannya dengan baik dan memberikan jalan keluarnya sehingga menjadi kebaikan dan maslahat untuk umat. Harusnya seperti itu. Ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "La yazalu an-nasu salihin mutamasikin. Ma atahum al-ilm min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atahum min asagirihim halaku." Kata beliau, manusia akan terus-menerus berada di atas, atau manusia terus-menerus dalam keadaan saleh dan berpegang teguh sepanjang ilmu itu masih datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang dari orang-orang besar mereka, ulama besar mereka. Apabila datang dari orang kecil mereka, halaku, mereka akan binasa, kata Ibnu Mas'ud. Karena itu dari dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang besarnya kalian. Ma'a akabirikum. Hendaknya dikembalikan, dan jangan kita mengikuti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang tidak pantas berbicara dalam permasalahan tersebut, sebab mereka merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Bahkan kadang bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbid al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbid al-ilm biqabd al-ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari hati para hambanya. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia pun membuat pimpinan-pimpinan yang bodoh. Kemudian mereka pun ditanya, "Fahtau bighairi ilm." Mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Ini keadaannya. Kalau perkara itu tidak diserahkan kepada ahlinya, dan kalau setiap masalah terjadi disandarkan kepada selain ahlinya, kapan umat ini bisa baik? Kapan kita bisa memetik kebaikan? Dan cukuplah itu pelanggaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak memilikinya. Allah menyatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan hari kiamat itu, kata beliau, "Fa idza dhi'atil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila amanah telah ditelantarkan, maka tunggulah hari kiamat. Orang ini bertanya lagi, "Wa kaifa idha'atuha?" Dan bagaimana ditelantarkan amanah itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila perkara itu sudah diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat. Dan ini masalah pokok. Rujuk kepada para ulama pada seluruh permasalahan. Secara khusus ketika terjadi fitnah, apalagi turun nawazil, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah baru yang menimpa kaum muslimin dan belum ada sebelumnya, seperti ini harus dikembalikan kepada para ulama besar. Dan ini usul dari syariatul Islam. Sehingga disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kata Abu Hatim, "Madhabuna wa ikhtiyaruna," madhab kami dan pilihan kami, "ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in min ba'dihim bi ihsan." Mengikuti Rasulullah, para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian beliau sebutkan beberapa perkara dan beliau katakan juga, "Wa ikhtiyaru makhtarahu ahli sunnah minal a'immah." Dan kami memilih apa-apa yang dipilih oleh ahli sunnah, dari para imam ahli sunnah. Jadi Abu Hatim sendiri pilihannya, dan beliau dalam tingkatan ilmu yang sedemikian rupa, yang dikenal sebagai imam,
dalam ilmu hadis dan lain-lainnya. Tapi bersamaan itu ikhtiar beliau, kami memilih apa yang dipilih oleh para imam ahli sunnah di setiap zaman. Seperti Imam Malik di Madinah, Al-Auza'i di negeri Syam, Al-Layth bin Sa'd di Mesir, Sufyan ats-Tsauri dan Ahmad bin Zaid di Iraq. Ya. Kita memilih kaul-kaul mereka minal hawadith, dari perkara-perkara yang baru terjadi, ma la yujadu fihi riwayat, yang tidak ada riwayat di situ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para tabi'in. Itu nawazil. Perkara belum pernah terjadi sebelumnya, dia riwayat, sinilah letak ijtihad. Dan ini masalahnya besar. Orang yang berijtihad adalah orang yang betul-betul punya qadamun rasikh di dalam ilmu, punya kemapanan yang luar biasa di dalam ilmu. Dan ini kembalinya kepada para ulama ahli ijtihad. Ini kaidah yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang merupakan pijakan seorang muslim tatkala terjadi fitnah, hendaknya setiap kali terjadi fitnah dia berusaha untuk bersikap adil dan insaf pada semua perkara. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Dan apabila kalian berucap, maka berbuat adillah kalian walaupun karib kerabat kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah kalian, sungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan, berbuat baik dan berbuat baik memberi kepada dzil qurba, karib kerabat, dan Allah melarang dari al-fahsya, kekejian, kemungkaran dan kesewenang-wenangan. Demikian Allah menasihati kalian supaya kalian mengingat. Supaya kalian mengingat. Karena itulah hendaknya setiap orang, khususnya pada saat terjadi fitnah, ia berada di tengah-tengah dalam posisi adil. Dan ukuran adil tersebut itu sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah tersebut, maka dia telah berbuat adil. Kemudian landasan yang ke-9, pijakan yang ke-9, ketika terjadi fitnah, yaitu setiap perkataan dan amalan ketika terjadi fitnah itu harus mempunyai ukuran-ukuran dan harus bisa dikontrol. Karena tidak setiap perkataan yang bagus, yang nampak misalnya bagusnya, langsung kita nampakkan. Atau tidak setiap masalah kita anggap jelek, kita tinggalkan. Nah, pada saat terjadi fitnah, seseorang hendaknya berprinsip tidak segala sesuatu apa yang dia miliki dia sampaikan. Dan ini tentunya dimaklumi bersama. Sebab dalam kondisi fitnah, kadang pada saat api fitnah menyala, sesuatu yang hak kita sampaikan itu kadang dinilai menjadi batil. Karena penyampaiannya bukan pada tempatnya, atau bukan saatnya, atau kadang disampaikan hal tersebut dan bisa menjadi membawa pengaruh yang tidak baik. Dan ini diingatkan, dan Rasulullah SAW memberi contoh dalam hal ini. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah berkata, atau Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithu ahdin bi kufrin la naqadtul Ka'bah faja'altu laha babain, babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu baru masuk Islam, baru saja mereka kafir, sekarang sudah pindah ke Islam, baru mereka masuk Islam, andai kata bukan karena ini, lanaqadtul Ka'bah, niscaya saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi dan saya buat 2 pintu. Ada pintu untuk manusia masuk dan pintu manusia keluar. Lihat, Nabi ingin melakukan ini. Ini sunnah beliau. Yang ingin beliau terapkan, beliau lakukan. Tapi beliau tidak lakukan karena masih ada orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau Nabi melakukannya, orang-orang yang baru masuk Islam ini akan menganggap Nabi Muhammad itu sombong, sehingga dengan itu kadang mereka bisa kufur, keluar lagi dari Islam. Akan membawa dampak yang negatif. Karena itu mungkin juga dari sini kita bisa memetik kaidah lain yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam I'lamul Muwaqqi'in,
ya, dan beliau mengikuti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam masalah ini, yaitu bahwa tidak boleh merubah kemungkaran, ya, yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari itu. Tidak boleh merubah kemungkaran dan melahirkan kemungkaran yang lebih besar dari itu.